Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu ragam hias tekstil dan kayu. Ragam hias tekstil dan kayu yang akan dibahas itu ada 3. Ragam hias tekstil, ragam hias kayu, prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Ragam hias tekstil dan kayu. Setiap ukiran dan motif pada ragam hias tekstil dan kayu di Nusantara memiliki nama dan makna khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang melambangkan kebajikan. Contohnya tanaman air seperti gulma air, dan hewan seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Pada ragam hias tekstil dan kayu Nusantara memiliki keteraturan dan ketertiban. Selain itu, ukiran kayu Nusantara juga abstrak dan geometris. Alam sering digunakan sebagai dasar dari ornamen yang teratur. Baik, kita langsung masuk ke ragam hias tekstil. Ragam hias tekstil dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian bahan tekstil. Yang kedua, jenis dan produk ragam hias bahan tekstil. Dan yang ketiga, konsep dan prosedur penerapan ragam hias bahan tekstil. Yang pertama, pengertian bahan tekstil. Ragam hias bahan tekstil adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni pada bahan tekstil. Karya tersebut dapat berupa tenunan, tulisan pada kain contohnya batik, dan songket. Tekstil berasal dari bahasa Latin yaitu textiles yang berarti menenun atau tenunan. Namun, secara umum, tekstil diartikan sebagai sebuah barang atau benda yang bahan bakunya berasal dari serat. Umumnya adalah kapas, poliester, dan rayon yang dipintal menjadi benang dan kemudian dianyam atau ditenun atau dirajut menjadi kain yang setelah dilakukan penyempurnaan digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Yang kedua, jenis dan produk ragam hias bahan tekstil. Adapun jenis bahan tekstil adalah sebagai berikut. Yang pertama, katun, yaitu bahan yang dibuat dari kapas memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua, wool, yaitu bahan yang dibuat dari bulu domba, memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, serta lunak apabila dipanaskan. Yang ketiga, sutra, yaitu bahan yang berasal dari kepompong ulat sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat, serta banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk jika digunakan. Dan yang keempat, nilon atau polyester, digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu yang memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Bahan tekstil tersebut dapat diberi warna, baik dari bahan pewarna alami maupun buatan, yang memiliki sifat dan jenis berbeda-beda. Adapun pewarna alam berasal dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu, serta pewarna alami seperti soga dan kesumba. Untuk pewarna buatan atau sintetis, dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol yang digunakan untuk teknik celup dan indigosol untuk teknik celup atau colek, lukis. Kelebihan bahan pewarna buatan adalah
tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sedangkan pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Yang ketiga, konsep dan prosedur penerapan ragam hias bahan tekstil. Konsep ragam hias tekstil yaitu ragam hias bahan tekstil merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang digambar pada bahan tekstil. Konsep menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk atau deformasi. Aturan dalam menggambar ragam hias yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buatlah sketsa ragam hias yang telah ditentukan. Yang kelima, berilah warna pada gambar ragam hias. Baik, kita lanjut ke ragam hias kayu. Pada ragam hias kayu, kita akan membahas dua. Yang pertama, pengertian bahan kayu. Yang kedua, konsep dan prosedur penerapan ragam hias bahan kayu. Baik, yang pertama, pengertian bahan kayu. Kayu merupakan bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan dan penebangan pohon-pohon di hutan sebagai bagian dari suatu pohon. Ditinjau dari tujuan penggunaannya, kayu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kayu pertukangan dan kerajinan. Yang kedua, kayu industri. Dan yang ketiga, kayu bakar. Kita lanjut ke yang kedua, konsep dan prosedur penerapan ragam hias bahan kayu. Konsep ragam hias yang digunakan biasanya diambil dari unsur flora, fauna, geometris, dan bentuk-bentuk figuratif. Semua ragam hias Nusantara biasanya terdiri dari bagian pokok, angkup, culo, ending, simbar, benangan, dan pecahan. Kita lanjut ke prosedur penerapan ragam hias dan bahan tekstil dan kayu. Yang pertama, prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil, dan yang kedua, prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu. Prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ada bordir atau sulaman, yang kedua batik, yang ketiga tenun ikat, dan yang keempat songket. Bordir atau sulaman. Bordir sendiri memiliki hiasan rajutan benang pada kain. Istilah bordir identik dengan menyulam karena kata border diambil dari kata istilah Inggris embroidery yang artinya sulaman. Di Indonesia, orang menggunakan istilah border atau bordir, meskipun sampai saat ini masyarakat Indonesia ada yang membedakan antara sulaman dan bordir. Bordir adalah sebuah seni yang memadukan dekorasi sulaman pada kain. Alat bantunya jarum dan benang. Contohnya saja, terdapat hiasan bordir pada pakaian, pelapis tempat duduk, gantungan, bahkan tenda. Yang kedua, batik. Batik bisa mengacu pada dua hal, di mana yang pertama adalah teknik perwarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai wax resist dyeing. Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan. Penerapan ragam hias batik terdiri dari berbagai macam jenis, berikut penjelasannya. Yang pertama, batik celup ikat.
merupakan batik yang dibuat menggunakan tali yang diikatkan pada kain yang berfungsi sebagai perintang masuknya warna. Yang kedua, batik tulis merupakan batik yang dibuat dengan cara mengecapkan malam pada motif yang telah dirancang menggunakan canting tulis. Yang ketiga, batik cap merupakan batik yang dibuat menggunakan cap atau stempel dari tembaga sebagai alat membuat motif. Yang keempat, batik lukis merupakan batik yang dibuat dengan teknik melukis. Yang kelima, batik modern merupakan batik yang dibuat dengan teknik, motif, dan pemberian warna secara bebas. Yang keenam, batik printing merupakan kain yang bermotifkan batik, proses pembuatan dengan teknik cetak sablon. Selanjutnya, tenun ikat. Tenun ikat atau kain ikat merupakan kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin. Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus atau diikat dengan tali plastik sesuai dengan corak atau pola hias yang diingini. Ketika dicelup, bagian benang yang diikat dengan tali plastik tidak akan terwarnai. Tenun ikat ganda dibuat dari menenun benang pakan dan benang lungsin yang keduanya sudah diberi motif melalui teknik pengikatan sebelum dicelup ke dalam pewarna. Motif kain ikat terlihat pada kedua sisi kain. Motifnya adalah sebagai berikut. 1. Motif bintang berkandang adalah motif bintang yang penuh dengan benang emas yang dikelilingi benang berwarna. Yang kedua, motif tabur adalah motif bunga-bunga kecil bertabur. 3. Motif pulir adalah motif garis diagonal. Yang keempat, motif lepus adalah motif bunga yang penuh dengan benang emas dan lain-lain. Yang terakhir, songket. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Kata songket berarti memasukkan benang berwarna ke dalam benang dasar. Kain songket terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang emas. Yang kedua, kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang berlainan warna dengan latar tenunan. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berarti mengait atau mencungkil. Hal tersebut berkaitan dengan metode pembuatannya, mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun dan kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, menurut sebagian orang, kata songket juga mungkin berasal dari kata songka, songko atau kopiah atau peci. Khas Palembang dipercaya bahwa pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai. Istilah menyongket berarti menenun dengan benang emas dan perak. Yang kedua, proses penerapan ragam hias pada bahan kayu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggambar ragam hias ukiran, dan yang kedua, menggambar ragam hias di atas bahan kayu. Menggambar ragam hias ukiran. Cara mengukir adalah dengan membentuk tonjolan dan cekungan berupa ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Adapun alat pahat yang digunakan untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu yaitu: yang pertama, pahat yang terdiri atas mata pahat, mendapar, dan melengkung. Jenis pahat yaitu pahat kuku atau pakat penguku, pahat lurus, pahat penyilat,
pahat lengkung setengah bulatan, pahat kol, dan pahat miring atau pahat pengot. Yang kedua, pemukul terbuat dari kayu atau besi dan batu. Adapun prosedur mengukir pada bahan kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, pilihlah objek gambar ragam hias. Yang ketiga, buatlah sketsa ragam hias tersebut pada bahan kayu. Yang keempat, kemudian ukirlah kayu tersebut berdasarkan sketsa ragam hias menggunakan alat pahat. Yang kelima, berikanlah warna pada hasil ukiran kayu. Dan yang terakhir, menggambar ragam hias di atas bahan kayu. Pada dasarnya, bahan kayu dapat diberi warna dengan cat, seperti cat minyak atau cat akrilik. Adapun prosedur menggambar ragam hias di atas bahan kayu adalah sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan melukis seperti cat, kuas, dan palet. Yang kedua, siapkan bahan kayu, misalnya kayu papan. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar ragam hias pada kertas, kemudian pindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan kayu. Yang keempat, warnai gambar tersebut dengan cat untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, berikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Baiklah, untuk tugas ada 3 soal. Yang pertama, cara apa saja yang digunakan dalam teknik penambahan ragam hias pada media tekstil? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bahan tekstil yang mempunyai sifat berbeda-beda. Dan yang ketiga, tuliskan prosedur mengukir pada bahan kayu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.